Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Handayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang standar penilaian perspektif kurikulum merdeka. Standar penilaian ini termaktub regulasinya itu dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Baiklah, kita langsung saja pada definisi atau pengertian. Definisi dari standar penilaian yaitu kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar dari peserta didik. Kemudian, untuk definisi dari penilaian atau yang dalam kurikulum merdeka itu dikenal dengan istilah assessment. Ini definisinya yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar dari peserta didik. Itu tentang definisi dari standar penilaian dan juga definisi dari penilaian atau assessment. Kemudian prosedur penilaian. Prosedur penilaian dalam kurikulum merdeka ini ada 5. Yang pertama tentang perumusan tujuan. Kemudian yang kedua tentang pemilihan instrumen. Yang ketiga tentang pelaksanaan penilaian. Yang keempat tentang pengolahan hasil penilaian. Dan yang kelima tentang pelaporan hasil penilaian. Yang pertama tentang perumusan tujuan. Nah, perumusan tujuan ini atau tujuan penilaian ini harus memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk pemilihan instrumennya, maka hal ini harus memperhatikan karakteristik dari peserta didik dan juga berdasarkan pada perencanaan penilaian yang sudah termuat dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ini tentang pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini bisa dilakukan sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, dan juga bisa dilaksanakan setelah pembelajaran atau di akhir. Kemudian yang keempat itu pengolahan hasil penilaian. Pengolahan hasil penilaian ini dilakukan dengan cara menganalisis, baik itu secara kuantitatif ataupun secara kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka ataupun deskripsi. Nah, selanjutnya untuk pelaporan hasil dari penilaian. Nah, pelaporan ini bisa dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar peserta didik, juga laporan hasil belajar berdasarkan pengolahan hasil dari penilaian yang nantinya bisa dituangkan dalam bentuk rapot. Itu tentang prosedur penilaian dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya mengenai bentuk penilaian. Bentuk penilaian dalam kurikulum merdeka ini terdapat 2 macam, yaitu penilaian atau asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk penilaian formatif atau asesmen formatif ini tujuannya yaitu untuk membantu memperbaiki proses pembelajaran, juga mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian asesmen formatif ini dilaksanakan di awal pembelajaran atau ketika proses pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen sumatif ini tujuannya yaitu untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Ini sebagai dasar penentuan untuk kenaikan kelas dan juga nanti untuk kelulusan dari satu satuan pendidikan. Kemudian tes sumatif ini dilaksanakan di akhir, biasanya di akhir semester, baik itu semester ganjil ataupun semester genap. Itu tentang bentuk penilaian dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya mengenai kriteria kenaikan kelas dan juga kelulusan.
kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ini yang pertama harus mempertimbangkan dari seluruh nilai mata pelajaran dan juga nilai ekstrakurikuler dan prestasi yang lainnya. Kemudian tentang kelulusan ini untuk jenjang SD, maka ini harus mempertimbangkan nilai seluruh mata pelajaran yang ada di kelas 6 dan juga di kelas 5. Adapun untuk jenjang SMP, jenjang SMA, dan yang sederajat, nah ini juga harus mempertimbangkan seluruh mata pelajaran dan juga nilai ekstrakurikuler dari seluruh tingkatan kelas. Ini tentang kenaikan kelas ataupun nanti kelulusan. Kemudian untuk mekanismenya, ini kenaikan kelas ini harus berpedoman kepada pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian. Dan hal ini ditetapkan oleh kepala unit utama. Biasanya ini yang membidangi bidang kurikulum dan juga asesmen. Itu tentang mekanisme kenaikan kelas ataupun kelulusan. Selanjutnya, untuk instrumen penilaian. Instrumen penilaian dalam kurikulum Merdeka ini tidak jauh juga dari instrumen penilaian kurikulum 2013, yaitu bentuknya bisa berupa rubrik, kemudian bisa berupa checklist, bisa berupa catatan anekdot, dan juga bisa berupa grafik perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian mengenai jenis penilaiannya, ini bisa secara tes tertulis, kemudian tes lisan, atau melalui observasi, kinerja, melalui penugasan, kemudian berupa produk atau hasil, dan juga berupa proyek dan portofolio. Itu tentang instrumen penilaian. Selanjutnya, untuk praktek penilaian. Praktik penilaian ini yang pertama penilaian formatif. Penilaian formatif ini bisa dilaksanakan pada kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan akhir dari pembelajaran. Nah, untuk kegiatan awal ini bisa berupa pertanyaan awal atau survei atau juga dimasukkan pada persepsi. Ini di kegiatan awal. Kemudian untuk kegiatan intinya, ini bisa berupa penilaian diri atau penilaian antar teman. Dan untuk kegiatan akhir pembelajaran, ini bisa berupa penilaian pengetahuan dan juga refleksi dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Itu tentang praktek penilaian formatif. Selanjutnya, untuk praktek penilaian sumatif, ini diambil dari nilai akhir setiap tujuan pembelajaran. Nah, nilai tujuan pembelajaran ini diambil dari juga capaian pembelajaran. Misalnya, satu capaian pembelajaran ini terdiri dari 5 tujuan pembelajaran. Nah, untuk nilai sumatif ini maka didapatkan dari kelima hasil nilai tujuan pembelajaran tersebut. Adapun untuk jenis penilaiannya, maka ini akan ditentukan nanti oleh guru itu sendiri. Itu tentang praktik penilaian, baik itu formatif atau sumatif. Selanjutnya, fungsi penilaian dalam kurikulum Merdeka ini ada 3. Yang pertama yaitu assessment as learning. Kemudian yang kedua, assessment for learning. Dan yang ketiga, assessment of learning. Yang dimaksud dengan assessment as learning yaitu assessment penilaian sebagai proses pembelajaran. Kemudian, yang dimaksud dengan assessment for learning yaitu penilaian itu sebagai perbaikan untuk proses pembelajaran. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan assessment of learning ini penilaian sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran itu sendiri. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang standar penilaian dalam kurikulum Merdeka.
Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.